Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala Allah ta'ala fi suratil Isra. Kita akan kaji surat Al-Isra, beberapa ayat awal surat Al-Isra. Monggo yang punya aplikasi Quran di HP-nya masing-masing dibuka. Momennya momen Isra Mi'raj. Insya Allah besok kan Isra Mi'raj. Kita akan kaji tafsir surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi nyucake ingsun kelawan maha suci ne zat asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi lailan ing dalem suwiji wengi minal masjidil harami saking masjidil harami ilal masjidil aqsa tumeka marang masjidil aqsa. Silai alladzi barokna kang berkahake sapa ingsun haulahu ing kiwa tengene alladzi linuriyahu supaya yen to merohake sapa ingsun ing alladzi min ayatina saking pira-pira ayat kita. Innahu satemene alladzi Allah wa ya alladzi iku as-sami'u dzat kang maha midhangetake al-basiru tur kang ngudhaneni hakikate perkara. Wa ataina lan nekake sapa ingsun Musa ing Musa wa ataina lan paring sapa ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab kitabut Taurat tegese kitab Taurat. Wa ja'alna ulan dadekake sapa ingsun ing kitab hudan ing pituduh li bani Israila marang Bani Israil. Allah tatakhidu supaya yen to ora ngalap sapa Bani Israil min duni saking liya ingsun wakila ing wakil. Dzurriyyataman rupa anak putune wong hamalna kang nggawa ingsun ma'anuhin ing dalem sartane Nuh. Innahu satemene Nuh iku kana ana sapa Nuh iku abdan kawula syakuron tur kang akeh syukure. Al-Isra ini masyhur karena seringkali apalagi ayat awal ini ketika sudah momen Isra Mi'raj dipakai sebagai dalil, dan ini modal bagi dai-dai. Ketika Isra mesti yang muncul tafsirnya muncul dalilnya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Lah dari sisi tafsir coba kita kaji bersama. Yang pertama dari sisi bahasa coba kita lihat. Subhana maha suci zat asra yang memperjalankan bi abdihi hambanya lailan di sebuah malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dari Makkah ke Palestina. Alladzi barokna haulahu yang tentu Palestina itu merupakan negara yang sekitarnya aku beri berkah penuh linuriyahu supaya agar supaya
mereka itu bisa melihat tentang ayat-ayatku. Innahu huwas samiul basir. Surat ini diawali dengan subhana. Subhana itu artinya tasbih. Subhanalladzi, subhanallah. Apa maksudnya? Ai usabbihu bihamdihi. Maksudnya adalah saya memahasucikan Allah dengan ucapan subhanallah. Ai usabbihu bihamdihi, dengan memuji kepada Allah. Bacaannya apa? Subhanallah. Tentu ketika satu surat, ya ini kan momennya sudah tidak terikat dengan surat-surat apapun, tiba-tiba Allah untuk mengawali surat ini, Allah memulainya dengan subhana. Karena ini kalamullah, firman Allah yang diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad subhanalladzi. Ucapkan wahai Muhammad apa? Subhanallah. Tentu ketika sesuatu itu diawali dengan takjub, heran, gawok, ini bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa, amat sangat luar biasa, di luar kebiasaan, namanya luar biasa. Apa rahasianya? Banyak. Salah satunya adalah peristiwa Isra. Nah, ternyata dari Al-Isra ini, surat yang sering kali kita pakai ini tidak berbicara sama sekali tentang Mi'raj. Ini hanya khusus berbicara tentang Isra, tidak ada cerita tentang Mi'raj. Dan di Al-Quran juga tidak pernah berbicara tentang Mi'raj. Ini hanya khusus tentang Isra. Maka kenapa suratnya disebut dengan surat Al-Isra? Karena di dalamnya ada kata-kata alladzi asra bi'abdihi. Pertama, dari sisi bahasa tentu kita pahami sesuatu yang diawali melalui kalimat subhanallah itu pasti sesuatu yang luar biasa. Apa titik luar biasanya nanti kita bahas. Dan tasbih ini merupakan kalimat tertinggi yang menjadi kalimat yang amat disukai Allah, dicintai Allah. Dan untuk mengucapkannya itu juga tidak butuh modal besar, tapi Allah sangat sungguh mencintai. Dan yang paling penting ini akan menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lisan mudah mengucapkan, bobot timbangannya berat, dicintai oleh Allah. Kenapa? Habibatani ilar rahman, amat dicintai oleh zat yang maha penyayang. Lek kepingin disayang Gusti Allah, perbanyaklah tasbih. Asra yang kedua, asra artinya memperjalankan. Berarti apa? Gak melaku dewe. Nah, tapi Allah menghendaki Rasulullah itu diperjalankan, tidak melalui pribadi beliau sendiri, tapi diperjalankan. Maka ketika sudah memakai bahasa asra, artinya Allah memperjalankan, tentu tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah maha segalanya, Allah mampu melakukan segalanya, apapun, termasuk juga sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dinalar. Ketika ada banyak orang mempertanyakan betul enggak cerita Isra-nya Rasulullah, bagi orang-orang yang meyakini Allah Maha Kuasa, tidak ada keraguan, pasti betul. Salah satunya sahabatnya Rasulullah, namanya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau diberi lakop julukan As-Siddiq, yang betul-betul percaya. As-Siddiq ini kaitannya dengan
keimanan. Maka ketika Allah memakai bahasa Asra, sekali lagi ini tentu bukan pribadinya Rasulullah, akan tetapi ini ada sangkut paut murni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memperjalankan, maka tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Ketika panjenengan, saya kasih cerita, di sini ada seekor semut jam ini. Kemudian maghrib nanti ternyata semut itu sudah nyampe Jakarta. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak? Kok bisa? Karena ada yang bawa. Ada yang bawa. Maka tidak ada sesuatu yang sulit kalau yang punya itu menghendaki. Berbeda dengan tauhid kita, ketika ada kertas, kemudian kita bawakan korek, kita bakar, ternyata kertas itu enggak terbakar, percaya enggak? Percaya enggak? Ada kertas bersih, bening, enggak basah, kita bakar di bawahnya, ternyata kertas ini enggak kebakar, percaya enggak? Percaya enggak? Coba buktikan. Orang kalau sudah selalu pakai logika pasti tidak percaya. Pasti tidak percaya. Ada kertas, kemudian kita pakai pisau untuk memotong batu. Ya. Kira-kira batu itu bisa pecah enggak? Logika kita mengatakan pasti tidak pecah. Tapi ada banyak kertas begitu ditempel ke batu bisa pecah. Ada api ditempelkan ke kertas yang kering tidak terbakar. Karena Allah menghendaki tidak terbakar. Allah menghendaki batu tidak pecah. Sebagaimana Allah menghendaki Nabiullah Ibrahim dibakar pakai api sebesar apapun tidak terbakar, justru apinya menjadi dingin. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Allah lah. Ini kaitannya dengan keimanan. Maka tentu ketika ngomong soal keimanan itu di luar logika, di luar logika. Keimanan itu apa artinya? Al-imanu. Apa al-imanu? At-talafut bin niyat wa tayakkun bil qalbi wal amal bil jawari. Lisannya amantu, saya beriman kepada Allah, hati saya meyakini, perilaku saya menunjukkan saya orang yang yakin beriman kepada Allah. Itu baru disebut sebagai definisi iman. Sinergitas antara hati, lisan dan perbuatan. Karena apa? Karena ada orang yang hati dan lisannya berbeda, namanya bukan orang iman tapi munafik. Namanya orang munafik, antara hati dengan lisannya berbeda. Maka kita diajari untuk antara hati, kemudian lisan, kemudian perbuatan harus seiring. Namanya mukmin, orang yang beriman. Maka Allah memakai bahasa asra, memperjalankan di luar logika, bahkan lebih dari itu pun ceritanya, ya, sesuatu yang paling membuat kita heran pun ketika Allah pakai bahasa asra, kita wajib yakin. Termasuk juga ketika ada khilaf pendapat antara para ulama, Rasulullah itu diisrokan ruhnya saja, jasadnya saja, atau ruh plus jasadnya. Ruhnya saja alias seperti orang mimpi, atau jasadnya saja, atau ruh plus jasad. Bagi kita yang meyakini, maka jumhur ulama memakai pendapat yang ketiga, ruh dan jasadnya. Memang secara fisik Allah memperjalankan Rasulullah melakukan perjalanan ke Palestina yang jaraknya ribuan kilo tanpa harus memakai pesawat jet, tanpa harus memakai fasilitas apapun, tapi
Allah dengan buruknya, itu akhirnya mampu membuat Rasulullah sampai ke Palestina. Asra. Yang ketiga bi'abdihi, hamba. Panjenengan lihat tadi ayat yang ketiga itu juga dzurriyyatan man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Tidak ada beda ketika Allah dalam ayat yang pertama memakai asra bi abdihi, memperjalankan hambanya, padahal hambanya ini siapa? Rasulullah. Yang kedua ketika Allah menyebut nama Nabi Nuh, Allah memakai bahasa innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Kira-kira antara bi'abdihi yang pertama Rasulullah dengan innahu kana abdan syakura, derajatnya tinggi mana? Derajatnya tinggi mana? Antara hamba biasa, Allah memperjalankan seorang hambanya, dengan sesungguhnya Nuh itu adalah abdan syakura, betul-betul hamba yang banyak bersyukur, yang mudah sekali bersyukur. Tinggi mana derajatnya? Tinggi mana derajatnya? Secara tekstual kita melihat seperti tinggi derajatnya Nabi Nuh. Bukan hamba biasa, tapi hamba yang banyak bersyukur. Bukan hamba biasa, tapi hamba yang banyak bersyukur. Hamba dalam arti adalah dalam makna biasa kita budak. Artinya orang yang secara psikologi tidak ada perasaan memiliki apapun. Orang yang tidak ada perasaan memiliki apapun, karena segala sesuatu itu bukan miliknya, itu namanya budak. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan abdun bi'abdihi, hamba biasa. Yang kedua Allah memakai bahasa redaksi innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Karena secara zahir berbeda. Coba dipahami ketika kehambaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperjalankan, ini diberi, ini tiba-tiba tanpa usaha, tiba-tiba tanpa usaha. Waktu itu dalam sisi tarikh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berat-beratnya menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, rintangan dalam risalah dakwah kenabian beliau, maka dari keluarga beliau yang paling dekat sampai tetangga kanan kiri, apalagi yang jauh, semuanya kompak memusuhi. Di saat berat itulah dua manusia yang menjadi bemper dakwahnya Rasulullah meninggal. Siapa? Paman beliau Abu Thalib. Ini seorang birokrat, pemimpin Sayyidu Makkah, Sayyidu Quraisy, diambil oleh Allah. Rasulullah susah, otomatis secara psikologi beliau manusia biasa. Ketika yang menjadi backup dakwah beliau salah satunya paman beliau meninggal, tentu ada susah. Yang kedua, dari sisi donatur yang memberikan donasi dakwah beliau hanya satu. Siapa? Sayyidah Khadijah, istri beliau. Istri beliau ketika Rasulullah usia 40, istri beliau usia 65, 64, 65 meninggal. Detik-detik di saat Rasulullah berat-beratnya dakwah, istri beliau meninggal. Tidak hanya donatur, tapi juga menjadi orang yang setingkat dengan Abu Thalib. Jadi awal dakwah beliau itu sudah ada dua penopang, satu dari sisi keamanan, yang kedua dari sisi donasi, dari sisi pembiayaan. Maka kalau kita melihat sunnahnya Rasulullah seperti ini, tentu dakwah itu tidak akan lepas dari beberapa elemen masyarakat. Yang pertama dari sisi birokratnya,
Yang kedua dari sisi teknokratnya, dari sisi birokrat pemerintah hanya teknokratnya mungkin para ahli profesionalnya, kemudian para donaturnya. Ini meskipun kaitannya dengan dakwah, maka sunnahnya Rasulullah dakwah tidak akan lepas dari banyak elemen. Yang pertama adalah urusan birokrasi, yang kedua terkait dengan donasi. Itu penting, jangan pelong-pelongan polos-polosan. Maka yang tentu bagi kita yang punya sisi dakwah, seandainya tantangan ke depan dakwah jauh lebih berat tentu, maka ketika ada orang yang memang jiwanya diwakafkan untuk dakwah, ketika dia masih single tentu dia akan lebih memilih sosok seorang calon istri yang usianya jauh lebih tua tapi dari sisi pembiayaannya kuat ya, untuk membackup dana, ketimbang yang usia-usia seperti dirinya meskipun cantik tapi tidak punya apa-apa. Maka sunnahnya dakwah yang kedua juga, seandainya tiba-tiba pilihannya hanya ada janda tua tapi kaya raya, mampu membackup dari sisi dakwahnya, tentu dia harus lebih dahulukan. Terjadi enggak? Saat ini tidak terjadi. Maka sunnah Rasulullah yang pertama itu. Jadi pahami bahwa ketika Allah memakai istilah asra bi abdihi, itu hamba yang biasa. Iso susah maksudnya. Ketika ditinggal pamannya beliau susah. Ketika ditinggal oleh istrinya beliau juga susah. Wong itu aja ketika ada istri kemudian ada pamannya, ketika itu saja orang-orang Quraisy sudah berani memblokade. Apa? Seandainya kita melihat seperti di Palestina, tidak hanya diblokade dari sisi keamanan tapi juga ekonomi dan lain sebagainya. Tidak boleh keluar, tidak ada bantuan-bantuan masuk, total full 100% tertutup 3 tahun. Dan ternyata perjanjian itu dimakan rayap sendiri. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai seperti itu. Lah tiba-tiba juga 2 orang yang menjadi penopang dakwahnya diambil duluan oleh Allah. Maka tentu sebagai makhluk biasa, hamba yang biasa, Rasulullah susah. Orang susah itu butuh diajak rekreasi, maka diisrokan, maka butuh melakukan rihlah sa'idah namanya, rihlah yang membahagiakan, yang banyak memberikan manfaat. Salah satu rihlah sunnahnya Rasulullah adalah sebaik-baik rihlah itu hanya ada 3. 1 ke Masjidil Haram, yang kedua ke Masjid Nabawi, yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Sing wis nang haram, wis nang Nabawi, wis kari siji ke Masjidil Aqsa, apa meneh iso nang Gaza pisan habis ini kan. Ini sunnahnya rihlah, sunnahnya tamasya. Itu ya tentu hanya 3 ini bagi kita. Maka seandainya kita suruh memilih, dikongkon nyelengi duit engko bareng-bareng nang Bali, ambek dikongkon nyelengi duit engko dijak nang Gaza, pilih ndi? Pak Atim. Nang Bali engko nang Kute. Nang Bali engko nang Kute. Terus sekarang nang Palestina dijak nang Gaza. Pilih ndi? Seandainya jenengan punya uang, wis ngumpul kari berangkatin nang Bali, tiba-tiba ada orang datang, iki anu ae didonasikan untuk Gaza aja. Enak mboten? Oleh enggak? Oh insya Allah kalem-kalem. Itu. 1, Allah memakai redaksi bi abdihi, yaitu hamba. Dan hamba ini hamba biasa, iso susah. Maka Allah ingin menghibur hambanya yang biasa ini, Rasulullah. Bagaimana caranya? Di luar dugaan semuanya. Karena skenario total panitiane sak kabeh-kabeh Kanjeng Nabi raruh popo. Mutlak itu urusan Allah. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, bagi hamba biasa seperti Rasulullah. Salah satunya adalah
urusan tiketing. Nah, tiketing juga urusannya Allah, urusan kendaraan juga urusannya Allah, urusan paspor juga urusannya Allah. Kanjeng Nabi nggak tahu apa-apa. Nah, enak badan? Enak. Maka seandainya jenengan punya relasi, ya, jenengan punya relasi, tiketingnya disiapno, seatnya pesawat wis kari lungguwe, terus pasporing juga siap, kemudian akomodasi dari pulang sampai balik pulang lagi, enak mboten? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada usaha apapun, maka Allah mengawali dengan subhana. Heran gitu. Yang kedua, Allah memakai bahasa untuk Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh dakwah, falabitha fihim alfa sinina, falabitha fihim apa? Alfa sanatin illa khamsina ama. Nabiullah Nuh alaihissalam diangkat Nabi usia 40. Kemudian dakwah di tengah-tengah kaumnya itu 1000 kurang 50. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Berarti berapa? Usia beliau 40, diangkat jadi nabi, dakwah selama 900. Berarti begitu beliau meninggal usianya 950 tahun beliau dakwah full. Semakin dakwah, semakin ngajak, semakin berkurang jamaah. Apa di Quran itu? Ya, gimana di dalam Quran itu? Illa firara walam yazidhum illa firara. Dakwah terus 90 950 tahun, orang tambah jamaah, tambah melayu, illa firara, berkurang siji, berkurang loro, berkurang telu, berkurang papat. Maka Nabi Nuh itu betul-betul maka disebut masuk dalam kategori Nabi Ulul Azmi, Nabi yang tahan banting kan. Ulul Azmi itu artinya tahan banting, gak gampang puri, sabari temenanan. Akhirnya dadi kawula sing akeh syukuri kepada Allah. 950 ngajak siapapun, sampai istrinya gak mau, anaknya juga ikut gak mau. Dari 2 istri yang pertama anaknya 3 mau semuanya. 1 istri bojo sing enom, duwe anak siji, mbokne ora melok, anake ora melok. Moko lek duwe bojo enom iku hati-hati. Nabi Nuh itu istri yang pertama 3 anak manut, mbok tuweke ya manut, anak telu ya manut. Mbok sing enom mbokne ora manut, anake ora manut. Moko aja coba-coba mbok enom. Aja nyoba-nyoba mbok enom. Ketika Nabi Nuh mengajak, justru bukan hasil yang beliau dapat, tapi justru berkurang. Tapi beliau bisa bertahan selama 950 tahun lamanya. Maka tidak salah ketika kesabaran beliau ada batasnya, ono kesele. Maka suatu saat beliau doa kepada Allah, Rabbi la tadhar alal qaumi minal kafirina illa dayaros. Gusti kula niki kesel temen, entekno kabeh wis kaum kula niki kabeh telasaken pun. Kabeh telasaken pun. Iku saking kesele wisan. Jadi meskipun beliau ini abdan syakura, hamba yang diberi predikat mulia sebagai hamba yang banyak bersyukur, tapi masih ada kelemahan. Apa? Ono gak sabari. Apa iku? Sik ndongakno Gusti kula kesel kula. Nah, mau lek dadi takmir, dadi guru TPQ, dadi kepala TPQ, 3 tahun 3 tahun wis kate leren. Ya. Wis kate leren ya aja angen-angen abdan syakura. Hati-hati, wis ka ono predikat abdan syakura.
Nabi Nuh aja 950 wis ana kesele, wis Gusti kesel kula telasaken mawon pun kuwabeh niku pun termasuk bojo kula termasuk anak kula gitu. Saking kesele itu menunggu setelah 950 tahun lho ngono iku lho sik dijuluki abdan syakur oleh delok ngono ku masa awake dhewe apa jenenge guru TPK wayahe ana insentif gak metu malih gak patek serkep budal. Dulu ya paling Ustaz Saiful juga tahu rata-rata pesantren melok ngajar sing santri senior iku lek kate diwehi gaji islah utawa apa jenenge lah iku izin ya apa meneh sing kate ngwehi pondoke ya kate gaji pon iku izin lek saiki kira-kira orang sing gelem gak kati gaji itu perbedaannya. Apalagi sekarang fitnah kita adalah ketika kita sudah berebutan untuk agar lembaga kita ini terdaftar kemudian masuk dalam kategori penerima apa jenenge VOP ya penerima ini itu sampai akhirnya menjadi fitnah kita juga ketika pagi, siang, sore, malam satu lembaga satu anak statusnya macam-macam. Isuk ya siswa sekolah MI ya ndek kono MI ini mbok santrine mek pira kok mari zuhur melok TPQ ya terdaftar pisan maro sole ana dinia bengi ana pondok wis papat arek siji arek mek siji lho kayak gitu ada enggak ndek kene soalnya gak ono le ndek kulon kono ya ono ndek kulon gitu. Karena saya juga tahu saya ngalami dulu ono siji gurune ya siji suami istri mari ngono santrine ono 12 apa 14 santri ku pancet data ketika diminta data apa jenenge bukan sekolah persamaan itu loh paket B masuk jenenge yo arek 14 iku. Engko wae TPQ yo arek 14 iki. Wae dinia ya arek 14 bengi wae pesantren yo arek 14. Maka orangnya ini satu orang suami istri ini waktu esuk dadi kepala apa jenenge kesetaraan itu engko sore titik wis dadi kepala TPQ, sore titik dadi kepala dinia, bengi dadi kepala pondok. Wis kepala pondok ngrangkep dadi pengasuh. Wah iku oleh 5 wong siji. Iku oleh wong 5 wong siji. Ndak ada ya di sini. Ndak ada, yakin ndak ada. Nah, ketika setelah 950 tahun maka tidak salah Nabiullah Nuh alaihi salam doa kepada Allah Rabbi la tadhar 'alal qaumi minal kafirina dayaro kusipun jenengan telasaken mawon. Lah ucapan beliau ini akhirnya tidak hanya berhenti di situ kemudian terjadi banjir. Nunggu 100 tahun. Apa kok ngono? Ya wis tak siapi ono banjir besar nanti. Ada banjir besar nanti bukan tufan. Kalau tufan itu kan banjir jari wong Surabaya pentil muter. Apa pentil muter itu? Puting beliau itu jawane lah. Muter pentil apa pentil muter? Hah? Puting beliung, tufan. Padahal di dalam Al-Qur'an bukan puting beliung, bukan tufan. Tapi banjir yang berombak, mauj namanya maujil bahri. Ya, ombak sing dhuwur menggulung-gulung namanya mauj. Apa? Tsunami. Lek puting beliung iku muter. Ya, banyu campur angin. Ini bukan. Itu harus usaha dulu, nggak tiba-tiba ya Allah habiskan aja ya engko tak teri banjir. Tapi siap-siap dhisik, awakmu nggayo kapal. Gawe ini teko apa? Allah memakai bahasa dustur. Dustur itu apa artinya? Paku. Lek dipaku berarti mesti kayu. Maka kapal Nabiullah Nuh alaihi salam bahan dasarnya adalah kayu.
karena Al-Quran memakai bahasa paku. Dengan begitu di sana ndak ada kayu, berarti nanduro dhisik. Nah, akhirnya mari ndonga njaluk yo nandura kayu dhisik kok wis gawedhe 100 tahun potongan grajien mari ngono baru. Lah itu lho Nabi. Itu lho Nabi. Baru ada banjir. Banjirnya enggak syukur-syukur banjir. Nutupi gunung. Jangan lihat tsunami kemarin. Itu 11 meter tertinggi 16 meter. Klopo sik ketok pucuke titik. Iki gunung ilang. Maka dalam kajian zoologi apa botani itu loh, ilmu apa sih jenenge, ekologi ya. Itu ada analisa bahwa sesungguhnya dulu sebelum terjadinya banjirnya Nuh itu bumi ini bulat, nggak ada air katanya. Karena apa? Karena yang terjadi ketika itu adalah banjir mauj yang menutup semua gunung, yang begitu sudah surut maka lekuan-lekuan jurang gunung itu tidak habis airnya, sehingga akhirnya menjadi benua-benua. Maka akhirnya saat ini ada banyak benua sisa daripada banjirnya Nabi Nuh. Jenengan lek logika, lah bumi ku bunter, lek dibeki banyu ya apa lek ngebeki? Urusane Gusti Allah. Karena secara sains, kalau dilihat dari sisi saintis, bahwa ada orang yang melakukan penelitian dari sisi ekologi itu, bahwa ternyata bumi dulu tidak berair, begitu ada air itu sisa daripada, maka akhirnya berpisah antara benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia. Ada benua berapa sih? 5. Ya tadi pas itu sudah itu. Dan itu tidak salah logika itu. Logika yang dibangun sebagai bagian dari bahwa skenario Allah dulu ketika menurunkan banjir itu nutup seluruh permukaan bumi sampai gunung yang paling tinggi pun. Kenapa harus gunung? Coba dilihat di dalam ayatnya itu. Sampai anaknya naik ke gunung yang paling tinggi pun, Kan'an, habis. Berarti gunung yang paling tinggi pun ketika itu dinaiki Kan'an, dia tetap tenggelam. Itu artinya apa? Zaman Nabi Nuh gunung juga ikut tenggelam. Begitu sudah tenggelam, hilang, habis, selesai. Maka Allah masih sebut nama Nabi Nuh dengan innahu kana abdan syakura. Sudah sama-sama abdun. Yang pertama bi abdihi Rasulullah, yang kedua adalah innahu kana abdan syakura. Terkait dengan innahu kana, terkait dengan asra bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Allah ngajak rekreasi. Ya, rikhlas saidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala akomodasi sudah disiapkan semua, bahkan guide-nya, mutawifnya sudah siap. Siapa? Malaikat Jibril. Ono malaikat Jibril, ono tumpangane, ya apa jenenge? Anggap aja buruk itu kalbarkil khotif, itu artinya kan seperti kilat yang menyambar, buruk, itu kan berarti lek saiki ono pesawat jet supersonik melebihi kecepatan suara umpamanya, ini kalah. Buruk iyo, gak hanya kecepatan supersonik, gak hanya kecepatan jenengan bengok tekok kene mlayune suara, itu namanya supersonik. Nyampe mana suaranya? Lah ini lebih dari itu, seperti kilat yang nyambar. Tumpangannya gak terima pesawat jet supersonik. Sudah ada guide-nya, sudah ada tiketnya, sudah ada paspornya. Paspornya apa? Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyampe di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, di situ sudah ditunggu oleh ribuan para nabi, para rasul.
beliau dimuliakan layaknya sebagai seorang pemimpin. Kenapa begitu? Karena semua nabi, semua rasul, semuanya sudah mengenal siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena risalah mereka dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi yang paling akhir Nabiullah Isa, salah satu risalah utamanya adalah memberikan kabar akan datangnya sosok nabi pilihan namanya Ahmad. Masyhur di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Napa di atas itu semua ada namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Sampai kenapa Nabiullah Adam alaihi salam di saat ratusan ribu bahkan mungkin berapa juta tahun sebelum lahirnya Rasulullah, nama Rasulullah itu sudah terpampang menjadi apa? Mahar perkawinannya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Apa itu? Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu keistimewaannya. Di sanalah ada Nur Muhammad, kemudian masyhur bi Ahmad, dan di bumi ada namanya Muhammad. Bersyukurlah panjenengan menjadi apa? Umatnya Muhammad. Syukur-syukur sing jenenge ana Muhammad. Saya ada namanya Muhammad. Lek Mas Oke, Muhammad Nur Soke enggak ada ya? Mas Saiful, Mas Saiful Pak Atim, jangan tambahin Muhammad Atim. Ditambahin Sulaiman. Sulaiman. Oh, Ustaz Fatilah. Ditambahin apa? Pun dijenangi. Kudu dijenangi abang. Lek gak jenangi abang diterno nang omah baru mandi. Lek gak diterno nang omah ora mandi. Itu. Sudah. Terminologi hamba. Sebelum terminologi hamba. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah Masjidil Aqsa? Karena salah satu bahan bulian orang-orang Yahudi sesaat setelah lahirnya Rasulullah, dan itu menjadi cikal bakal Nabi akhir zaman, maka yang menjadi bahan bulian para Yahudi adalah Rasulullah Muhammad itu dari sisi kajian apapun tidak pantas jadi Nabi. Kenapa? Karena kamus kenabian itu hanya ada pada tradisi orang-orang Bani Israel. Mereka sudah paham mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, titik. Mari ngono begitu Ibrahim, Isor ono, Ismail, Ishak, iku wis orang-orang yang diaku menjadi kakek buyutnya orang-orang Bani Israel. Liyane ora kabeh. Yang lain semuanya dari kalangan mereka. Sehingga orang-orang Yahudi itu tidak salah ketika merasa memang menjadi manusia yang memiliki ras unggul, karena Al-Quran juga mengakui wa inni faddaltukum alal ayya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Nah, mereka ini dari sisi ras merasa unggul. Mereka sudah meyakini, sudah kadung menjadi trust kenabian bahwa nabi siapapun pasti harus dari gen Bani Israel. Ketika tiba-tiba di Makkah itu muncul seseorang yang lahir yang mengaku menjadi nabi, mereka akhirnya kesel. Maka dari awal semenjak Rasulullah lahir itu sudah ada upaya untuk mensabotase. Tidak hanya mensabotase, sampai berupaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari setelah lahir melalui dukun-dukun mereka, sampai begitu diungsikan ke ibu rodoknya Rasulullah namanya Halimah As-Sa'diyah, diungsikan ke pegunungan juga masih dicari oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Kemudian dikembalikan, ada kakek beliau namanya Abdul Muttalib. Rasulullah di usia 6 tahun, sesaat sebelum ibu beliau meninggal,
4 tahun sekian, beliau tidak dibawa pulang tapi dimasukkan ke Gua Hira. Disendirikan di situ dalam rangka apa? Karena memang nyawanya selalu terancam dan kakek beliau sudah memahami itu. Jadi dari lahir sampai kapanpun itu selalu berupaya untuk dibunuh. Itu Rasulullah, bahkan puncaknya adalah ketika terjadi Isra Mi'raj ini. Maka ketika para orang-orang Bani Israel ini sudah berupaya selalu membuli, karena memang mereka juga diakui kecerdasannya, rasnya unggul, dan mereka harus meyakini bahwa semua nabi kalau dari sisi genetika harus dari kalangan nabi, harus. Terus jenenge mesti jeneng aneh. Gak mungkin Nabi Paimin, Nabi Kartolo umpama. Ya gak mungkin. Ono jenenge Nabi Musadek, ya lumayan pantas. Musadek ada kan? Ahmad Musadek. Ada lagi nabi yang di India itu, Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah, yang mengaku sebagai nabi akhir zaman. Ini pantas titik. Musadek karena apa? Musaddiqul lima baina yadai. Kan ada di dalam Quran, musaddiqul lima. Nah, itu kan mereka juga si ono pantes titik. Tapi lek wis moko sing duwe jeneng-jeneng Jawa ngono iku ya bersyukur. Enggak ada kecenderungan nanti kepingin ngaku-ngaku jadi nabi. Bersyukur wong Jawa ora mungkin Nabi Paimin kan enggak mungkin. Nabi Poniman juga enggak mungkin. Nabi Kartolo ya enggak mungkin kan. Ya, indikasi kok ngaku-ngaku nabi ya Ahmad, Muhammad, Musaddiqul lima baina yadai, kemudian Ahmad Mirza Ghulam. Ya, itu kan orang-orang yang terindikasi dari genetika nggak ada tapi mengaku-ngaku menjadi penerus dari nabi. Maka akhirnya Allah menjadikan Rasulullah harus cerdas. Dengan cara apa? Diajak rihlah. Maka panjenengan untuk bisa cerdas, yang pertama kudu sing adoh playune, kudu sing adoh duline. Ojo ndekem main di omah, ruwe dapur tok, bendina ruwe ya pawon. Ayo malih mlebu metu nang jaba diluk, mlebu maneh mangan, metu mlebu maneh mangan, maneh wong ruwe pawon, ya ruwe iku. Ya semakin jauh kita ikhlas, semakin jauh kita jangkah iki tambah atau insyaallah nambahi iki lho wawasan intelektual kita, kemudian pengetahuan kita pasti juga banyak. Akhir gak gampang menjustifikasi, gak gampang menvonis, menghukumi seseorang dengan kapasitas keilmuan dia yang serba sempit iku. Titik-titik iki salah. Maka ngadepi orang seperti ini cara bahasanya apa? Sing adoh luyurane, sing akeh goleki kanca, sing suwe leke jagongan, sing kental oleh ngopi. Ngoten-ngoten niku. Moko ngeten-ngeten iki sing gak patek seneng jagongan bengi, seneng jagongan. Ya Pak Tim, dinikmati diizini mboten. Umpama bapake arek-arek engko budal mari jam 09.00 ngono mulih jam 2 jam 3 teko ndi Pak? Ngopi ya mbek kanca-kanca. Padahal meni ngopi Mas. Oleh enggak? Lawang sing yang panjenengan kaji itu saat ini surat Al-Isra. Al-Isra itu apa artinya? Perjalanan malam. Seneng keluyuran bengi. Sing seneng keluyuran bengi. Monggo aja seneng turu-turu ae. Lek wong lanang kepingin zahir batine iku kuat, iku aja turuan. Seneng melekan. Tapi ya seneng melekan, tapi lek subuhan ya tetep tangian ngono lho. Ya. Aja justru ngadepi adzan subuh turu. Tangi-tangi jam 7. Iku ya ngawur. Nah. Maka akhirnya untuk menetralisir, meminimalisir, menguatkan sisi rohani mental dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memperjalankan itu. Dimulai dari Rasulullah sudah dipahamkan tentang bahwa di Mekah itu sudah ada
monumen-monumen tinggalan dari Abul Anbiya, kakek buyut beliau namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, terbukti dengan Al-Qur'an sampaikan apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimal qawaida wa Ismailu. Di situ juga ada makom Ibrahim. Kemudian perjalanan ritual haji jauh sebelum Rasulullah juga sudah ada, tinggalan Ka'bahnya ada, ritual sa'inya juga ada, makom Ibrahimnya, tempat berdirinya, sampai bukti pijakan kakinya Nabiullah Ibrahim juga tercetak masih ada. Maka ini akhirnya Rasulullah sebelum diangkat Nabi ini diajak metu sing rada ado, cek gak gampang kagetan ngono lho, cek rondindi iku lak gak kagetan nah. Ojo dadi wong ana wong cita mlongo ae ngono. Kedip ngomong tok. Wong jaman wis kaya ngene, kancane cerita Surabaya, kedip ora paham, gak roh rupane Surabaya, gak roh rupane dalan ireng. Ngono ya saken. Rasulullah akhirnya diajak, ini loh bukti bahwa kamu punya hak. Kamu punya hak, kakek buyutmu itu di sini. Rumah aslinya ada di sana. Paranono jenenge Palestina. Karena di sana itu Madinatul Anbiya. Di sana itu menjadi tempatnya para nabi. Memang para nabi. Dan di sana sumbernya. Dari mulai Nabiullah Adam sampai anak cucunya, sampai dari istri yang kedua namanya Sayyidah Hajar, sampai punya anak namanya Sayyidina Ismail, dari Sayyidina Ismail punya anak namanya Sayyidina Adnan, Sayyidina Adnan itu akhirnya punya cicit namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya disampaikan oleh berjanji itu wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah. Adnan itu nyata terbukti ada gen yang nyambung real dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila raibin, tanpa ada keraguan, artinya kudu yakin teko Rasulullah nang Adnan itu bila khilaf, ndak ada khilaf. Rasulullah anak turun daripada Sayyidina Adnan ila dzatihi Ismaila wa muntamah, kemudian sampai nyambung dari Nabiullah, dari Sayyidina Adnan kepada Ismail nyata adalah anak dari istri kedua beliau Nabiullah Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Maka akhirnya nyampe sana. Begitu nyampe sana Rasulullah hanya melihat iki tinggalannya kakek buyutku. Siapa? Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim. Begitu sudah sampai sana ya memang seperti pulang ke rumah asal, karena memang ada nasab yang sambung dengan sana. Maka tradisi kenabian itu harus diawali dengan hal-hal yang semacam ini. Orang kepingin menerima risalatul dakwah yang mengambil salah satu porsi al ulama warasatul anbiya, ya, para ulama itu adalah ahli waris para nabi, maka tentu tradisi-tradisi ini juga jangan ditinggalkan. Ojo gak tau ngetok ngaji nandi ndekem di omah tok jare topo metu-metu ngaku dadi kiai. Hati nak sanate teko endi, gurunya siapa, tidak jelas. Baru lek keluyuran nandi mondok dek kene mondok karuan, itu nasab sanad. Sanadu minadin laula sanad laqala man qala wong lek wis gak duwe sanad ngomong saenake dhewe, gak ono sanad. Kalau sudah gak ada sanad ya jangan diambil. Karena apa? Karena kalian wa antum tusaluna mimman ta'khuduna dinak, dari mana kalian mengambil sanad agama kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Jadi golek guru itu penting, ojo sekedar guru. Oh mana mek YouTube mek turu mek ngrungokno YouTube. Wis kadang leler, kadang melek dilu, leler mana ya itu setengah-setengah mana. Hati-hati, setengah-setengah mana. Udah. Yang terakhir Abdun Malik Amasi Abdun lagi nih, bahwa di dalam Al-Quran itu ada
Ada 3 bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa wa nahnu lahu muslimun, itu 4 kali Allah sebut. Wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Wa nahnu lahu abidun 1 kali. Yang terakhir wa nahnu lahu mukhlisun. 1 muslimun, yang kedua abidun, yang ketiga mukhlisun. Ini yang menjadi kategorisasi abdihi tadi. Abdi biasa, perbedaannya abdi yang muslimun, ono abidun, ono mukhlisun, tingkatan ini. Lah kita ini sebagai umatnya Rasulullah, jadi makhluk Gusti Allah, harus paham kita hamba biasa, tapi bertingkat-tingkat. Ono sing penting Islam. Nah, ono sing penting. Ono enggak? Sama agamane apa Islam? Nggih kan? Lho lah kok nyolong? Nyolong lah profesi. Lah Islam kan agama, gak ono hubungan. Ono jenenge Islam KTP to. Ya kan? Yang kedua abidun. Abidun itu hamba biasa. Tapi di dalam menghamba kepada Allah itu wis rodok ndure muslimun. Wis paham iku kewajiban. Larangan ya ditinggalno, kewajiban dilakoni, tapi masih ada bargaining. Si ono tawar menawar. Hamba ini loh, selalu tiap gerak dia menuju kepada Allah pingin ada imbal balik. Gusti, kula pun sembayang, sakniki kula nyuwun. Nah, sakniki kula nyuwun. Maka tingkatan ini kata siapa itu namanya, ada seorang ulama sinten Mas Saiful Al-Balkhi itu loh, Syakik Al-Balkhi itu pernah suatu saat itu ditanya, apa ajaran panjenengan yang panjenengan ajarkan kepada santri-santri jenengan? Beliau jawab, yaitu sabar ketika tidak ada, syukur ketika ada. Sabar ketika tidak panen, syukur ketika panen. Sabar ketika belum gajian, syukur ketika sudah gajian. Iki ajaran Imam Syakik Al-Balkhi atau Al-Balkho atau Al-Balkhi. Maka Imam Abdullah bin Mubarak bilang, loh, lah ajaran ini sampean niku berarti model ajaran nih anjing. Apa anjing itu? Lek gak diwai mangan menengai. Begitu mari diwai panganan, apa anjing itu apa? Menggonggong. Apa sih Jawane? Jawane gonggongnya apa? Jenggong. Nah, anjing itu kalau nggak dikasih makan diem, lemes. Begitu mari diwai mangan langsung jenggong, tambah panganannya enak, tambah wareg, jenggongnya tambah banter. Apa bedane? Apa bedane? Jadi abdun kategori yang kedua, mana nulahu abidun tadi kata Imam Syakik Al-Balkhi, konsepnya adalah sabar ketika nggak ada, syukur ketika ada, tapi dianalogikan apa bedane ambek anjing. Lah awake dhewe iki lho, lek gak ono biasae bingung, ya kan? Begitu ono meneng ae. Padahal iku jari Imam Syakik Al-Balkhi itu ketika ndak ada sabar, tenang ae. Engko lek baru oleh baru syukur. Itu ya. Masih ada satu tingkatan, wa nahnu lahu mukhlisun, dari Imam Abdullah bin Mubarak. Tingkatan mukhlisun apa itu? Konsepnya bukan seperti anjing. Seperti apa? Lek gak ono syukuro, lek ono wehno. Paham dah? Paham gak? Paham betul? Lek gak ono syukuro, lek ono nehno. Bisa.
Lek gak ono justru itu syukurono. Kudu sing akeh syukure, pas gak bayaran, gak gajian, gak panen, gak duwe, gak ono sing dipanen, sing akeh syukure. Begitu ono wehno. Iku baru itu model thariqahnya Imam Abdullah bin Mubarak tadi. Sudah ada pertanyaan? Enten mboten? Ini yang terkait dengan kajian Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram sampai akhir. Kenapa tadi saya baca itu sampai ayat ketiga? Ini memang ada keterkaitan. Kenapa ya surat Al-Isra begitu ayat pertama ngomong soal Isra-nya Rasulullah, nggak ada Mi'raj sama sekali. Tapi di bawahnya kok nyambung urusannya ambe Nabi Nuh. Di bawahnya lagi nyambung urusannya Bani Israel dengan nabinya namanya Nabi Musa. Itu ada keterkaitan. Tidak mungkin Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha gitu. Itu kan umum sifatnya. Kalau dari sisi kajian tafsir secara tekstual tafsir yang kita pahami ya ono runtute dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Baru urusan Mi'raj itu urusan lain. Kalau urusan lain itu ada di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan betul? Ada enggak? Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna qad istawdatuka ma'alam tani fartutu ilaina inda hajatina warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Iftah lana abwaaba rahmatika wa 'allamtana usrar hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.